Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk kakak asisten. Perkenalkan, nama saya Kaila Safafia Tabina dari kelas Oceanografi C dengan NIM 260501231401402. Oke, dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas, yaitu tugas pengganti praklab, dikarenakan pada 2 hari praklab kemarin saya izin karena ada keperluan yang mendesak dan sangat penting. Oke, dalam video kali ini aku akan menjelaskan mengenai kegiatan praklab pada post-rekos yang terjadi pada hari Sabtu dan Minggu lalu. Nah, di pos rekayasa oceanografi ini, itu kita diminta untuk menghitung kelerengan serta mengambil data angin dan nantinya pada waktu uh, praklab kemarin itu ada studi kasus. Baik, di video kali ini aku akan menjelaskan mengenai peralatan apa saja yang akan digunakan beserta dengan bagian dan fungsinya. Yang pertama, di sini kita akan mengolah anemometer. Di sini ada 5 kalau nggak salah untuk alatnya. Yang pertama itu ada anemometer, kedua water pass, ketiga itu ada rambu ukur, keempat GPS, dan kelima kompas bidik. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian yang pertama yaitu pada anemometernya. Nah, di sini kita udah ada gambar anemometer. Di sini aku dapat dari Google, di mana anemometer ini tuh digunakan untuk mengukur kecepatan dan arah angin. Nah, di sini kita karena dari Praklap kemarin tuh kayaknya menggunakan anemometer yang cup atau cangkir ini. Jadi di sini aku akan menggunakan gambar dari anemometer yang cup. Di sini terdapat ada beberapa bagian. Yang pertama di sini ada cangkir atau mangkuk atau cup juga. Di sini fungsinya itu untuk menangkap angin dan berputar sesuai dengan kecepatan angin. Nah, pada anemometer cup ini biasanya terdiri dari 3, karena di sini gambarnya 3, itu juga biasanya ada 4 cup dari mangkuknya ini. Yang dari ini tuh bentuknya tuh setengah bola yang dipasang pada lengan yang horizontal dan akan berputar saat terkena angin. Kemudian ada porosnya ini poros. Sebentar, aku warnain. Ini buat yang cupnya tadi. Ini cup. Dan ini untuk yang porosnya. Nah, porosnya ini tuh untuk menyalurkan gerakan pusat dari cupnya ini ke sensor yang di bagian dalam alatnya. Nah, gerakan ini tuh nanti akan dikonversi menjadi data kecepatan angin. Kemudian dalam alat ini tuh juga ada sensor kecepatan atau speed sensor, yaitu fungsinya untuk mengukur jumlah putaran poros dalam satuan waktu, biasanya tuh detik juga, bisa juga atau menit gitu. Nah, itu digunakan untuk menentukan kecepatan angin. Biasanya berupa sensor optik atau magnetik yang menghitung jumlah rotasi. Kemudian di sini ada displaynya, ini display. Nah, display ini tuh bisa juga disebut dengan interface panel yang digunakan untuk menampilkan hasil pengukuran dari kecepatan angin. Dan pada tipe tertentu juga bisa untuk menentukan arah angin dan juga suhu. Ini kalau dibesarin, ups. Nah, ini nanti muncul range-nya. Ini di sini nanti terdapat dari kecepatan anginnya dalam satuan meter per second. Nah, di sini ada tombol power ini untuk apa namanya, menyalakan dari anemometer ini. Kemudian buat hole ini untuk ketika nantinya datanya dari kecepatan ini tuh kita akan masukkan dalam apa laporan sementara. Jadi kita pencet hole ini agar dari kecepatan anginnya ini tuh nggak berubah-ubah. Oke, mungkin buat anemometer cukup segini karena bagian anemometer ini juga sedikit. Kita lanjut ke alat yang kedua. Oke, yaitu alat selanjutnya itu adalah water pass. Nah, di water pass ini tuh adalah alat ukur yang digunakan untuk menentukan dari beda tinggi antar titik serta kemiringan kelerengan dari suatu bidang atau tanah. Nah, untuk videonya ini aku ambil dari video YouTube dari Teknik Geomatika dari ITS. Oke, kita tonton. Ini untuk gambaran kasar awalnya dari alat water pass-nya. Ini ada rambu ukur. Nah, di sini itu ada alat, ini untuk wadah dari water pass-nya, dan di sini adalah untuk alat penyangga atau statis. Nah, statis ini yaitu digunakan sebagai alat penyangga dari nantinya untuk water pass-nya sendiri. Biar alatnya itu stabil dan dapat digunakan untuk di medan terbuka. Biasanya terbuat dari aluminium.
Kemudian di sini kita mampu ukur atau biasanya disebut dengan leveling staff, itu adalah tongkat berskala yang digunakan sebagai target untuk pengukuran tinggi. Nah, pembacaannya itu dilakukan terhadap nilai skala yang tampak melalui teropong. Di sini tuh nanti bakal ada untuk yang benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Nah, ini untuk cara pemasangannya, kita ambil dulu untuk statisnya tadi, didirikan di atas titik yang sudah ditentukan. Dan diusahakan titiknya itu seimbang, dan jangan sampai miring. Nah, di sini tuh nanti kita masukin ke tanah, jadi nanti biar apa namanya nggak goyah gitu. Nah, di sini untuk dari waterpassnya sendiri. Jadi kita buka. Nah, jangan lupa posisi waterpassnya itu uh, apa namanya vertikal atau kayak berdiri, jangan apa lensanya itu kebalik atau mau dibalikin gini, jadi posisinya tuh harus sama kayak gini. Setelah itu kita pasang waterpassnya di statisnya tadi. Nah, itu kita kencangkan di kuncinya ini yang di bawah, yang bawahnya atau kayak atasnya dari statisnya tuh. Nah, di sini kita akan menyimbangkan dari posisi lainnya. Nah, di sini tuh kayak skrup buat dasar buat menyimbangkan dari alatnya. Ya, seimbang. Nah, di sini ada info. Nah, dipastikan tuh bahwa gelembung dari nivonya itu ada di kotak tengah yang garis kuning ini. Yang menandakan bahwa dari alatnya itu udah seimbang. Nah, kemudian ini kita masuk bagian dari waterpassnya sendiri. Nah, di sini ada feeder. Visir itu yang di sini. Itu visir itu untuk membantu membidik secara tepat ke rambu ukur tadi, dan dijadikan patokan pengukuran di mana garis dari horizontalnya tadi digunakan untuk membaca angka pada rambu ukur. Kemudian plat dasar di sini tuh untuk memastikan bahwa water pass berada dalam posisi datar dan stabil sebelum digunakan, dan memungkinkan untuk rotasi dari teropong secara horizontal untuk membidik ke arah yang berbeda. Sedangkan untuk lensa objektif yang di sini itu untuk menangkap gambar dari objek yang kita bidik, biasanya dari rambu ukur, dan memfokuskan cahaya ke dalam teropongnya. Kemudian di sini ada pelindung lensa objektif. Ini tuh untuk melindungi dari lensa objektifnya tadi. Sedangkan untuk penggerak horizontal, di sini itu untuk mengukur sudut. Benar. Penggerak horizontal ini untuk menggerakkan secara horizontal, gitu. Terus buat pelat pegat pendatar ini tuh untuk memastikan bahwa waterpassnya itu dalam keadaan datar dan seimbang. Oke, kemudian di sini ada lingkaran horizontal, yaitu tadi saya kebalik, itu untuk mengukur sudut horizontal antara dua titik. Kemudian untuk lensa okuler sendiri atau eyepiece, itu untuk tempat mata pengamat melihat pembacaan skala pada rambu ukur. Nah, di sini nanti kita buat matanya buat melihat dari rambu ukurnya. Terus dari lensa okuler ini tuh bisa diputar untuk menyesuaikan ketajaman gambar sesuai mata penggunanya. Terus di sini ada nivo kotak, itu untuk membantu memastikan bahwa alatnya itu telah terpasang dan dalam posisi mendatar dari semua arah dan seimbang. Nah, ini untuk membaca nivonya ketika nanti itu nggak terlihat atau terkena cahaya, jadi ada tutupannya, tanda kacanya juga. Nah, ini untuk memfokuskan. Nah, terus di sini ada fokus objektif, yaitu untuk memfokuskan dari kan kita tadi mau mengamati objek. Nah, di sini untuk mengatur ketajaman gambar agar objeknya itu terlihat jelas. Nah, itu segini tuh teropong. Nah, di teropong ini tuh ada terdiri dari lensa objektif tadi sama lensa okuler yang dapat diatur buat fokusnya. Nah, di teropong ini tuh juga untuk membidik rambu ukur dan memperbesar pandangan agar pengukurannya tuh lebih akurat. Ini buat skro pendatar, ini untuk kayak mengatur biar datarnya gitu. Nah, ini untuk mengatur fokusnya tadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke cara pengoperasiannya. Nah, pertama itu kita tentukan dulu titik elevasinya. Nah, di sini untuk rambu ukurnya itu kita pasang sedada. Jadi,
maksudnya kayak sejajar dengan dada gitu. Nah, diusahain dari antara yang pengamat ini, yang ini, dengan yang membawa rambu ukur itu tingginya sama. Jadi, biar tidak terjadi ketidakseimbangan ketika pengukuran maupun yang membawa rambu ukurnya. Jadi diusahain antara pengamat yang di sini dengan yang membawa rambu ukur itu tinggi badannya tuh seimbang atau hampir setara gitu. Nah, setelah tadi menentukan pasti kita seimbangkan dari posisi rambutnya. Nah, di posisi rambutnya ini juga ada nivonya. Nivonya harus di gini. Satu kita bisa membidik rambutnya dengan yang di lensa tadi, yang pada diteropong. Nah, ini kita atur fokus lensanya, diusahain benar-benar fokus biar tidak terjadi kesalah atau penglihatan yang salah untuk data dari pengukurannya nanti. Nah, ini secara kasarnya. Nah, diperhatikan okulernya. Di sini tuh ada benang atas, kemudian ini ada benang tengah, dan ini benang bawah. Untuk pengamatan kita menggunakan benang tengah. Nah, untuk benang atas dan benang bawah ini fungsinya apa? Benang atas dan benang bawah ini untuk memastikan bahwa posisi benang tengah atau posisi hasil dari benang tengah ini tuh sesuai dengan dari benang atas dan benang bawah. Nah, nanti kita akan menjelaskan dan saya nanti akan menjelaskan mengenai pembacaan dari rambu ukur. Nah, nanti dari benang atas, benang bawah, dan benang tengah itu nanti dimasukkan dalam rumus untuk memastikan bahwa benang tengahnya ini tuh sesuai dengan perhitungan dari pembagian dari penjumlahan dari benang atas dan benang bawahnya. Nah, ini untuk rambu ukurnya ini satuannya meter. Jadi ini adalah 10 itu menandakan bahwa 1 meter. Nah, di sini ini tuh dalam satuan kotak atau kayak antara nanti itu kayak ada kotaknya, jadi ada 9, kemudian 10. Dan dalam interval 10 itu kayak ukurannya tuh 10 cm. Nah, nanti ada 10 cm itu ada 10 kotak juga. Jadi 1 cm itu satu kotak yang melambangkan nilai dari 0,010. Jadi kalau di sini itu 0,010, kemudian di sini 0,020, ini 30, 40, dan 50. Makanya di sini itu 1 meter, 050. Kemudian di sini tuh, dan di tengah-tengah itu melambangkan 50 dibagi 2, itu berarti, oh maaf, ini tuh melambangkan bahwa 25-nya. Kan ini tadi 10, ini melambangkan 10, kalau dibagi 2 berarti itu 5. Kalau di sini semisal benang bawahnya tuh di antara sini, berarti itu 1,005 meter. Kalau di sini baru 1,010 meter. Begitupun di sini berarti 1,025 meter. Nanti saya akan jelaskan pada bagian alat yaitu pembacaan rambu ukur. Oke, setelah kita mengamati dari lensa okuler tadi kan mendapatkan dari benang atas, benang bawah, dan benang tengah, terus kita catat dalam laporan seni. Setelah selesai, kita akan membalikan dari alat-alatnya tadi, kita lepas kuncinya tadi yang di bawah ini. Dan untuk teropong atau water pass-nya ini kita usahakan posisinya tetap vertikal gini. Dan nggak boleh kebalik-balik. Terus kita tutup alatnya, tutup wadahnya. Kemudian ya untuk statisnya tadi kita juga atau kayak dibikin kayak apa namanya, kayak posisi semula, jadi bikin berdiri gitu dan dirapetin gitu, jadi kayak tripod bentuknya. Oke, mungkin buat penjelasan di bagian alat waterpass sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke alat selanjutnya. Dan kita lanjut ke alatan selanjutnya yaitu rambu ukur. Dimana di sini aku juga mengambil dari cuplikan video di YouTube. Jadi tata cara kayak pembelajaran membaca rambu ukur. Nah, di sini aku akan menjelaskan bagaimana penggunaan dari rambu ukur dan cara membacanya. Nah, di sini tuh kita memakai rambu ukur. Di sini awalnya tuh masih yang bentuknya kayak gini. Terus nanti tuh kita bisa memanjangkannya dengan caranya nih kayak gini. Nah, buat memanjangkannya tuh kita pakai yang tanda yang di sini. Nih, ini kan ada tanda hitam di sini. Terus biar bisa dipanjangin. Kalau mau dipendekin lagi itu nanti juga ini dipencet terus kita pendekin lagi buat rambu ukurnya. Nih. Tuh dipencet gitu terus bisa dikecilin, dipendekin gitu. Yang di atas juga bisa dipanjangin juga. Ini kurang lebih panjang dari rambu ukurnya itu sekitar 3 meteran.
Oke, ini aku catin aja. Oke, ini untuk cara membaca dari rambu ukul. Nah, itu di sini ada tanda E kebalik dan E yang kebalik juga. Nah, dari sini sampai sini yang udah aku katakan di waktu waterpass itu, jarak antara sini ke sini itu adalah 10 cm. Dan itu ada 10 kotak. Ini yang dihitung dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, buat yang garis nol ini, kita tanam atau kita taruh di atas tanah pas gitu. Nah, dari perbedaan itu tuh rambu ukur dapat mempermudah pembacaan dari hasil pengukuran. Kan tadi ada warna merah sama warna hitam. Nah, berwarna bagian paling bawah tadi itu menunjukkan bagian 0 sampai 1 meter. Jadi, semisal ini warnanya merah, warnanya hitam, itu berarti melambangkan 1 meter, terus yang merah ini melambangkan 1 meter lagi, 1 meter lagi, dan ini 1 meter lagi. Ini bagian warna merah tadi itu menunjukkan 1 sampai 2 meter. Nah, untuk cara membacanya, kan di sini kita ada 06. Di sini tuh angka 00 ini, 01, 02 itu, dan seterusnya itu menunjukkan ketinggian dari 0, titik-titik meter. Misal di sini ada 06, berarti itu melambangkan 0,6 meter. Terus kemudian 01 berarti melambangkan 0,1 meter dan seterusnya. Nah, ini untuk batas antara 06 dan 05. 06, 06 dan 07. Nah, satu bagian skala ini tuh dibagi menjadi 10 tadi yang udah aku katain di awal tadi, dan kotak-kotaknya kecil ini. Jadi satu kotak kecil itu bernilai 1 cm atau 0,01 meter. Nah, hasil pengukuran itu dinyatakan dalam satuan meter dengan 3 digit di belakang koma. Jadi semisal nanti ini kan 0,6. Semisal untuk benang atasnya tuh di sini, kemudian benang bawahnya di sini, dan benang tengahnya tuh di sini. Berarti kita hitung dari sini ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini 6. Kalau di sini berarti udah masuk ke 7. Gitu. Ya masih masuk ke 6. Ini baru 7, ini 8, ini 9, dan ini 10. Nih, garis berada pas 2 kotak di atas garis batas bawah di sini. Itu berarti melambangkan nilai 0,1 meter tadi, ya 0,001 meter itu dibagi sama 2, berarti itu 0,05 meter. Karena di sini. Kalau di sini berarti 0,0010, di sini tuh 0,015, di sini tuh 0,020 meter. Gitu. Jadi dalam satu kotak ini tuh melambangkan 0,01 meter. Jadi semisal di sini, segini tadi, di bagian sini, kan dari kotak ini kan udah melambangkan kalau di sini 5. Nah, kita hitung dari sini aja, sini 6, berarti sini ke 7. Berarti 0,01 dikali 7, berarti kan 0,07 meter. Sini kan ditambah sama 0,6, berarti 0,6 ditambah sama 0,007 meter. Jadi untuk semisal di sini benang tengahnya di sini, berarti benang tengahnya tuh 0,670 0,670 meter.
Nih, jadi satu bagian itu terdiri dari 5 skala kotak. Ini aku cepetin aja. Nih, di sini berarti itu menandakan setengahnya dari 0,01 tadi. Nih, skala utama itu terbaca 0,6 meter. Terus ditambahin sama nilai yang di sini. Berarti kan ini ada 6, 7, 8. 8 berarti 0,08 meter. Terus ditambah sini berarti itu setengah dari 0,01 meter tadi. Berarti 0,005. Jadi baca akhirnya itu adalah 0,600 karena di sini tadi 80 berarti 85 meter, 0,685 meter. Terus kalau semisal garisnya nggak pas di tengah-tengah, itu kita bisa perkirain dalam rentangnya tuh 1 sampai 5 dengan patokannya tuh di bagian tengah kotak. Kalau semisal di sini 5, kalau di tengahnya lagi dari 5 ini berarti itu 0, dari 0,25. 0,00025. Jadi kayak perkiraannya paling mendekati dari 1 sampai 4. Yang perlakuan di 0,6. Coba kalau di bagian yang angkanya tuh sekitar 12. Bentar. Nah, ini kalau dipanjangin lagi, kalau berwarna merah itu menunjukkan pengukuran pada ketinggian di atas 1 meter. Mulai dari sini. Kalau ke sini berarti udah 1 meter lebih. Nah, di sini untuk yang 10 itu menandakan berarti 1 meter pas. Nah, kalau 11 berarti ini 1,1 meter sekian. Kalau 12 berarti 1,2 meter sekian. Nih, buat kotaknya juga sama, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau di bagian sini, ini, berarti kan kotaknya tuh ada di 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 1 meter ditambah dengan 0,050 meter. Jadinya itu 1,050 meter kalau di sini. Nih. Jadi 3 digit di belakang koma. Bisa kalau di sini, nih, berarti itu 0, salah. Maaf, 1,010 meter. Kalau di sini berarti 1,020 meter. Begitupun ke atasnya. Nih, garis beda di dua kotak di atas tanda E terbalik. Ingat satu tanda E terbalik menunjukkan 5 kotak. Jadi satu tanda E terbalik itu menunjukkan 5 kotak. Nih, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, ini langsung aja buat contohnya. Kan ini garis berada pada skala 10. Berarti itu adalah 1 meter. Nah, tepat di satu skala kotaknya. Satu skala kotak di atasnya. Berarti di sini. Berarti itu 1 meter. Tadi ditambah dengan 0,010 meter. Jadi kalau ditambah dengan 1 meter tadi, hasilnya itu 1 meter. 1,010 meter. Gitu. Nih, untuk hasilnya. Bacaan sementara itu berarti 1,10 meter. Terus kemudian skalanya tuh di angka sebenarnya ini 4 atau 5 hampir mendekati karena di sini tuh tengah-tengahnya harusnya 5 ya, berarti 1,205 meter. Oke, nah, dari 1 meter itu berarti 1,010 meter. Nih, oke. Buat penjelasan di rambu ukur udah selesai, kita lanjut ke peralatan selanjutnya. Oke, di sini kita lanjut ke peralatan selanjutnya yaitu kompas bidik.
Di sini aku akan menunjukkan mengenai bagian-bagiannya dan cara memakai dari kompas bidik. Nah, kompas bidik ini tuh untuk menunjukkan arah dari nanti objek yang kita amati. Nah, ini tuh ada uh, bentuknya kayak gini. Di sini itu tamblok atau alat penggantung buat pengaja jempolnya di sini. Nah, kita nanti gunainnya kayak gini. Terus di atasnya ini ada kaca pembesar. Terus di dalam sini itu ada dial. Biasanya dial itu uh, kayak menunjukkan angka dan huruf dan sudut dari dalam kompas tadi. Terus di atasnya ini itu ada tutup dial. Di bagian penutup dial itu terdapat visir untuk membidik dari objeknya. Nah, seperti tadi, ini nah, ini tuh tadi tutup dial. Terus tadi visir ini tuh ada keterangannya. Nah, lubang dengan kawat halus buat pembidik sarannya tadi untuk membidik suatu objek atau saran yang kita ingin ukur derajatnya. Nah, di dalamnya ini tuh ada jarum penunjuk arah mata angin yang akan menunjukkan arah mata anginnya gitu. Nah, untuk cara menggunakan kompas bidiknya, itu tadi kita menggunakan kompas di dalam tamlup itu tadi, terus dibuat 90 derajat, terus tangannya dipegang kayak gitu, dan bisa membidik objeknya melalui visit tadi, dan usahain kompasnya itu datar dan gak miring, gak mencong gitu. Nah, untuk kaca pembasarnya ini tuh untuk melihat angka berapa yang ada di objek yang di sini. Angka yang diperlihatkan di sini tuh kita bisa pakai kaca pembesarnya di sini buat biar lebih kelihatan dari angka yang nanti ditunjukin dari derajat objek yang kita amati. Nih, daya yang ada di bagian dalam yang berwarna merahnya. Nah, kayak gitu. Ini saya ambil juga dari cuplikan dari YouTube. Sebenarnya untuk ini so far buat penggunaan dari kompas tuh mudah. Karena di sini kita cukup membidik dari objeknya. Dan di dalam sini tuh ada jarum kompas, terus ada kayak penunjuk arah yang untuk kayak menunjukkan bahwa di bagian itu utara, mana selatan, mana timur, dan mana barat. Nah itu. Nih. Nih. Ini untuk derajatnya dan ini untuk penunjuk arah mata anginnya. Kalau ke atas itu utara, ke kanan itu timur, kemudian bawah selatan, ke kiri itu berarti barat. Di sini untuk skala derajatnya atau azimutnya. Kita bisa tulis dalam laporan sementara. Tuh, oke. Okay. Buat cara penggunaan dan bagian-bagian dari kompas bidik udah. Selanjutnya ke peralatan terakhir yaitu GPS. Oke, selanjutnya kita masuk ke peralatan GPS. Nah, di sini kita memakai GPS Garmin. Yang pertama-tama kita jelasin buat penggunaan alatnya. Pertama itu kita hidupin dari GPS-nya itu dengan klik kanan di bagian sini ya. Nah, di bagian sininya itu buat menyalakan dari Garmin-nya. Kemudian kita tunggu sampai nanti muncul layar petanya gitu. Nah, nanti kayak gini. Terus kita tekan buat quit-nya ini. Terus kita cari untuk yang menu satelit. Nih. Terus ditunggu sampai akurasinya itu sekitar 3 meter. Setelah itu kita bisa pencet ini, mark. Terus untuk membuat titiknya. Terus ini kita bisa ubah buat yang mau kita tandai buat namain dari marknya kita. Terus kita tekan enter, terus buat keterangan, bisa pilih huruf atau angka, terus bisa kita klik enter lagi,
Oke, kita enter lagi. Nah, kalau udah kita bisa klik yang selesai. Enter. Udah, nggak, udah selesai. Terus kita klik quit lagi, kita pencet yang apa? Bentar. Nah, ini harus kita klik yang peta. Nah, terus di peta ini kita bisa zoom in dan zoom out. Terus kita bisa jalan. Nah, nanti dari GPS Garmin-nya ini tuh bisa nge-track buat kita jalan kemana dan ke arah mana. Setelah itu kita misal mau nge-track lagi, kita bisa klik quit. Terus bisa kita pakai yang menu satelit lagi buat nge-marking lagi. Terus klik yang mark. Terus kita tandain buat kita namain kode atau dari marknya kita akan namai. Bisa berupa huruf sama angka buat note-nya juga. Terus udah kita bisa klik yang selesai. Terus quit lagi, terus kita ke peta. Terus kita jalan lagi, kita mengikuti tracking dari ini. Nah, nanti dari GPS juga akan nge-track sepanjang kita atau sepanjang kita jalan. Setelah itu kita bisa klik quit lagi. Setelah itu kita bisa klik yang di bagian satelit. Nah, diusahain itu akurasinya 3 kayak tadi. Setelah itu kita bisa klik mark lagi tadi. Setelah itu kita bisa namain juga kayak tadi. Bisa berupa angka sama huruf. Setelah itu kita bisa klik selesai. Kalau semisal mau nge-mark atau kayak uh, apa namanya buat trackingnya udah selesai, kita bisa klik enter lagi. Buat marking atau pengambilan dari marking tadi udah selesai, kita bisa klik yang di bagian sama kayak tadi buat yang on off tadi. Jadi terus kita udah tekan yang selesai tadi, terus kalau misal udah selesai buat marking atau trackingnya bisa kita matiin dari GPS-nya dengan yang di kayak di on off tadi ditekan lama. Terus nanti GPS-nya udah selesai dan mati. Gitu. Buat cara pakai dari GPS-nya. Sebenarnya tadi di sini ada sebentar. Aku buka lagi dulu aja. Nah, di sini tuh tadi ada untuk yang dimasukin di laporan sementara untuk titik koordinatnya. Bentar. Nah, di sini lokasi itu nanti kita bisa tulis buat bahan dari titik koordinat yang akan kita di marking tadi, misal dari marking awal sampai marking yang terakhir. Terus ini untuk elevasi. Nah, nanti di sini datanya tuh bisa kesimpan di GPS-nya. Oke, mungkin dari peralatan yang udah aku jelasin dari awal tadi, yaitu anemometer, kemudian ada water pass, rambu ukur, kemudian tadi ada apa namanya GPS dan kompas bidik, berarti udah 5 pas. Mungkin itu buat semua peralatan yang digunakan dalam praktikum rekayasa oceanografi kemarin. Mungkin cukup sekian dari penjelasan yang aku kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.